Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dalam channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas mengenai GORD atau asam urat. Ada pasien datang mengatakan bahwa saya nyeri lutut, apakah saya termasuk asam urat? Ternyata tidak semua nyeri lutut itu dikatakan asam urat. Jadi bisa karena artritis yang lainnya. Ini contoh foto dari asam urat, kita lihat di jempol, jadi tulangnya menonjol, bengkak, merah. Ini di jari-jari, jari-jarinya bengkak. Ini contoh gambar asam urat. Ini kalau di radio, di ronsen atau di radiologi, bengkak. Ini juga di kakinya. Ini di telinga. Ini kalau buat tanda di siku. GORD atau asam urat adalah tanda penanganan yang efektif. Kalau sudah ada gambar seperti ini, terbentuk tofus dan dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang berat karena menumpuk di ginjal dan menjadi batu asam urat di ginjal. Jadi insiden GORD itu semakin hari semakin meningkat dikarenakan makanan cepat saji, kurang olahraga. Bisa juga dari peningkatan insiden obesitas dan sindroma metabolik. Jadi perlu dilakukan penanganan farmakologi dan penanganan pola hidup sehat untuk mencegah dari penyakit asam urat ini. Ini adalah penyebab dari asam urat seperti setiap hari kita makan karbohidrat, protein, sayur dan buah, dan lemak. Ini ada contoh protein seperti daging merah, jeroan, ikan. Nanti kita akan membahas lebih detail penyebabnya. Jadi gejala-gejala asam urat itu ada 4. Ada yang kalau kita cek darah, kadar asam uratnya tinggi. Kalau pada laki-laki lebih dari 7, kalau wanita lebih dari 6, tapi belum ada gejala begitu. Kemudian ada yang sudah ada gejala, kemudian di sendi-sendinya sudah mulai nyeri. Kemudian yang gejala yang terakhir adalah yang sudah terbentuk topus atau sudah bengkak. Untuk diagnosanya biasanya terdiri dari serangan artritis akut, peradangan maksimal yang berkembang dalam 1 hari, kemudian terjadi kemerahan sendi, terjadi ada dugaan topus, kemudian kalau dicek darah asam uratnya meningkat. Kita lihat faktor risiko dari asam urat adalah hiperurisemia atau peningkatan dari asam urat, terdapat gangguan fungsi ginjal, misalnya konsumsi obat diuretik yang dapat meningkatkan faktor risiko dari asam urat, gaya hidup, misalnya minum alkohol, makanan manis, dan protein hewani yang tinggi. Kemudian obesitas juga meningkatkan faktor risiko dari asam urat. Penyebab bisa dari familiar, bisa juga dari GORD sekunder. Jadi penyebab GORD itu ada primer dan sekunder. Primer itu biasanya dari sudah sejak lahir. Kalau sekunder itu bisa dari karena overproduksi. Overproduksi itu didapatkan dari makanan yang mengandung kandungan purin yang cukup tinggi seperti kerang, tiram, daging merah, hati, ikan teri, alkohol, kemudian obesitas, keganasan, misalnya kanker, kemudian penyakit psoriasis. Kemudian juga bisa karena ekskresi yang menurun pada penyakit ginjal, karena keracunan, karena obat-obatan yang diuretik, aspirin, obat TBC. Kemudian bisa karena asidosis metabolik. Kemudian juga karena minum alkohol. Jika fungsi ekskresi dalam tubuh kita menurun, maka limbah-limbah tidak dapat dikeluarkan, termasuk zat-zat yang tidak dibutuhkan. Jadi numpuk di ginjal, kemudian bisa mengakibatkan batu ginjal. Bagaimana terjadinya asam urat? Misalnya dari diet,
akan menjadi purin, kemudian santin, kemudian menjadi asam urat, kemudian mengkristal di dalam sendi dan jaringan, kemudian terjadi tanda-tanda radang, bengkak, nyeri, dan kemerahan. Jadi kristal ini akan menumpuk di sendi-sendi. Numpuknya bisa di sendi-sendi tangan, di jari, di jempol kaki, di lutut, di pergelangan tangan, kemudian bisa juga jadi batu urat. Kita lihat pengelompokan makanan yang tinggi purin. Jadi terdapat 100 sampai 1000 mg purin dalam 100 gram. Ini yang perlu dihindari. Ada yang berkembang dalam mitos yang sering kita dengar bahwa kalau makan sayur dan kacang akan meningkatkan asam urat. Ternyata bukan. Yang paling tinggi itu ada di hewani. Kita lihat otak, hati, jantung, ginjal, kadu daging, bebek, ikan, kaleng, kerang. Ini yang kita lihat ini yang berwarna merah adalah yang tinggi dan perlu kita hindari kalau kita cek memiliki asam urat. Ini seafood harus dihindari, tinggi. Kemudian udang. Ini yang sedang dibatasi ketika kita cek memiliki asam urat, kita batasi daging sapi, ikan, ayam, kacang kering. Jadi tidak semua kacang kering, nanti kita akan lihat apa yang tinggi. Sayur pun nggak semuanya, hanya bayam, daun singkong, melinjo, kangkung. Yang dapat dimakan ada nasi, ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung, beras, puding, sayuran, dan buah. Ini yang dibatasi di seafood juga. Ini chicken, pork, white fish. Kemudian ini yang sedang. Jadi yang kacang itu small white bean, kacang putih. Tofu juga 68, tidak begitu tinggi. Soybean, kedelai 64, tidak begitu tinggi. Lebih tinggi di hewani ternyata. Flaxseed, sunflower, peanut, ini enjoy, kita dapat makan almond, walnut juga. Kebanyakan sayur dan buah itu rendah. Jadi hanya di tadi emping, melinjo, bayam, kangkung, dia agak tinggi. Jadi selama ini banyak yang mengatakan bahwa makan sayuran hijau akan meningkatkan asam urat. Oh, ternyata salah ya. Apakah tempe bisa meningkatkan asam urat? Ternyata dalam tempe itu ada purin, tetapi penelitian ini menyatakan bahwa senyawa purin itu akan menjadi senyawa lain, sehingga konsumsi tempe tidak meningkatkan kadar asam urat dalam darah manusia. Ini penelitian klinikal nutrition bahwa vegetarian diet and resiko dari GORD, asam urat. Kita lihat bahwa diet vegetarian dikaitkan dengan penurunan risiko asam urat dan dikaitkan dengan protektif, berpotensi prevalensi hiperurisemia yang lebih rendah pada yang vegetarian atau pemakan nabati atau makan sayur-sayuran dan biji-bijian tanpa mengkonsumsi hewani. Kemudian penelitian ini uric acid dan plant-based nutrition menyatakan bahwa hiperurisemia atau perkembangan dari GORD itu asosiasinya negatif pada pola makan berbasis nabati. Kemudian menurut penelitian Nutrients bahwa menegaskan bahwa sayur purin tinggi berbeda dengan makanan yang tinggi purin yang berasal dari hewan. Jadi tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan hiperurisemia atau perkembangan asam urat, melainkan hubungan negatif dengan risiko pengembangan asam urat. Jadi walaupun ada beberapa sayur yang tinggi, ternyata tidak menunjukkan hubungan, tidak menaikkan asam urat. Itu pada penelitian 2019 ini. Kemudian penelitian The Singapore China Health Study bahwa unggas dan ikan meningkatkan risiko GORD atau asam urat. Sementara mereka yang mengkonsumsi protein kedelai dan kacang-kacangan memiliki risiko yang rendah. Gitu. Jadi makanan nabati itu
lebih sebagai pencegahan. Kita lihat dampak GORD itu bisa penyakit ginjal kronis, kerusakan sendi, jantung koroner. Jadi makanan yang manis juga akan meningkatkan resiko dari asam urat. Produk telur, susu, ini susu kedelai yang lebih sehat, protein nabati yang lebih mencegah. Ini yang tadi, pencegahan, menjaga berat badan, menghindari asupan tinggi purin, kemudian minum yang cukup, menghindari alkohol, daging merah, jeroan, seafood, pemanis buatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.